Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aisyah dan teman saya Diva Salsabilah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai interaksi dan simbiosis pada hewan mamalia. Cara hewan mendapatkan makanan. Istilah herbivora, karnivora, dan omnivora menggambarkan jenis makanan yang umum dimakan oleh seekor hewan dan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan dan mengelola makanan tersebut. Cara makan dan jenis makan hewan sangat bervariasi, tergantung pada susunan alat yang dimiliki serta kemampuannya untuk mempersiapkan makanan agar dapat diserap. Hewan primitif yang belum memiliki alat pencernaan makanan khusus seperti protozoa, parasit, dan cacing pita memerlukan makanan berupa zat organik terlarut. Hewan-hewan tersebut mengambil makanan melalui penyerapan atau pinositosis atau alat pencernaan makanan yang dimiliki berupa vakuola makanan. Kemudian hewan yang hidup menetap seperti hidra dan Coelenterata mendapatkan makanan dengan menjerat. Apabila organ pencernaan tidak dimiliki, bahan makanan tersebut langsung dicerna secara kimia. Metode yang digunakan oleh berbagai hewan untuk memperoleh makanan menurut Campbell dan kawan-kawan, adaptasi pengambilan makanan beraneka ragam telah dievaluasikan oleh hewan. Mekanisme hewan menelan makanan sangat beragam, tetapi semuanya digolongkan ke dalam 4 kelompok utama. Cacing tanah adalah pemakan substrat, atau lebih spesifik pemakan deposit. Memakan sambil membuat jalannya melalui kotoran. Cacing tanah menyelamatkan bahan organik yang telah busuk sebagian yang dikonsumsi bersama-sama dengan tanah. Pencernaan terjadi dalam kompartemen khusus. Pertama, pencernaan intraseluler, di mana mekanisme pencernaan ini disebut pencernaan intraseluler spons. Berbeda dari hewan-hewan lain karena pencernaan makanannya secara keseluruhan berlangsung melalui mekanisme intraseluler. Selanjutnya pencernaan ekstraseluler, di mana pencernaan ekstraseluler ini terjadi di dalam kompartemen yang bersambungan melalui saluran-saluran dengan bagian luar tubuh hewan. Pencernaan intraseluler. Setelah mendapatkan makanan, hewan harus mencerna dengan baik agar sari-sarinya dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Pada protozoa, proses pencernaan terjadi dalam vakuola. Mula-mula, lisosom menyekresikan enzim pencernaan ke dalam vakuola makanan. Dalam keadaan seperti itu, bahan makanan akan disederhanakan sehingga dapat diserap oleh sitoplasma. Berakhirnya proses pencernaan ditandai dengan adanya perubahan keadaan lingkungan dalam vakuola menjadi netral. Bahan makanan yang tidak tercerna dikeluarkan melalui proses eksositosis. Keadaan ini akan memungkinkan makanan bercampur dengan enzim sehingga pencernaan terjadi secara aman di dalam suatu kompartemen yang terbungkus oleh membran. Pencernaan ekstraseluler. Hidra yang termasuk hewan Cnidaria merupakan contoh yang baik mengenai bagaimana suatu rongga gastrovaskuler bekerja. Hidra adalah karnivornia yang menyengat mangsa dengan organel khusus yang disebut nematosid dan kemudian menggunakan tentakel untuk memasukkan makanan dari mulut ke dalam rongga gastrovaskuler. Dengan adanya makanan di dalam rongga itu, sel-sel khusus gastrodermis, lapisan jaringan yang melapisi rongga itu, mensekresikan enzim pencernaan yang masuk atau merombak jaringan lunak pada mangsanya menjadi potongan-potongan kecil.
Sistem pencernaan pada planaria juga berupa gastrovaskuler, yaitu mangsa ditangkap oleh faring dengan cara ditonjolkan keluar dan setelah mangsanya ditangkap, segera ditarik masuk ke dalam rongga mulut bersama mangsanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Diva. Silakan. Sistem pencernaan pada invertebrata. Yang pertama ada sistem pencernaan pada Coelenterata, dan yang kedua ada sistem pencernaan pada Aves. Sistem pencernaan pada Coelenterata. Alat pencernaan pada Coelenterata berupa gastrovaskuler, yaitu ruang yang berfungsi untuk proses pencernaan sekaligus untuk sirkulasi. Sel yang membatasi rongga gastrovaskuler disebut gastrodermis. Beberapa spesies cacing pipih yang hidup bebas sudah mempunyai mulut tetapi tidak mempunyai rongga pencernaan. Pada hewan tersebut, makanan dicerna oleh sel jaringan di dekat mulut yang belum terorganisasi secara baik. Berlawanan dengan hewan cnidaria dan cacing pipih, sebagian besar hewan-hewan termasuk nematoda, annelida, moluska, arthropoda, echinodermata, dan chordata memiliki pipa atau tabung pencernaan yang memanjang antara dua pembukaan mulut dan anus. Karena makanan bergerak sepanjang saluran itu dalam satu arah, pipa itu dapat diorganisasikan menjadi daerah terspesialisasi yang melaksanakan pencernaan dan penyerapan nutrien secara bertahap. Makanan yang ditelan melalui mulut dan faring akan lewat melalui esofagus yang menuju ke tembolok, rempelah, atau lambung, bergantung pada spesies. Bahan buangan yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua yaitu sistem pencernaan pada Aves. Pencernaan burung dimulai dari mulut. Paru burung mengganti bibir dan gigi mamalia dan bervariasi dalam bentuk, ukuran, panjang, dan fungsi sesuai dengan jenis makanan yang dikonsumsi. Benih kerupu seperti pipit memiliki paru kerucut pendek, sedangkan burung pemangsa seperti elang memiliki paru bengkok yang kuat untuk merobek daging. Lidah burung seperti paruh disesuaikan dengan jenis makanan burung mengkonsumsi. Burung pemangsa dan finch memiliki pendek, tebal lidah berdaging yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi makanan mereka. Mulut burung relatif tidak penting dalam makan dan mencerna makanan dibandingkan dengan misalnya mulut mamalia. Namun, sebagian besar burung yang memiliki kelenjar ludah dan paru lidah yang membantu burung memanipulasi makanan untuk menelan. Burung memiliki dua bagian perut, bagian kelenjar yang dikenal sebagai proventriculus dan sebagian otot yang dikenal sebagai lambung otot. Dalam kebanyakan burung, rempela mengandung butiran pasir atau batu-batu kecil untuk membantu proses penggilingan. Burung karnivora cenderung memiliki lebih pendek, usus kecil kurang kompleks. Burung herbivora memiliki panjang, lebih berkembang usus kecil. Pada burung Arge, usus direduksi menjadi pendek, koneksi tanpa sifat antara usus halus dan kloaka. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.